Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Nur Hidayah dari kelas A319 Akademi Farmasi Surabaya. Dan di sini saya akan menyampaikan materi tentang bakteri. Bakteri adalah sekelompok organisme yang tidak memiliki sel. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan, klasifikasi bakteri, struktur anatomi bakteri, cara kerja, interaksi antar sel, serta tanggapan bakteri terhadap lingkungan hidupnya disebut bakteriologi. Pada kondisi tertentu, bakteri dapat bersifat endospora. Endospora sendiri adalah sifat bakteri yang dapat melindungi dirinya dari suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin. Bisa dikatakan suhu ekstrim menurut bakteri itu sendiri. Contohnya seperti Clostridium dan bakteri Bacillus. Untuk ukuran rata-rata bakteri hanya berdiameter 1,25 mikrometer. Maka dari itu, organisme ini hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Untuk bentuk-bentuk bakteri sendiri dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah basil atau batang. Pada golongan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, monobasil yang terdiri hanya 1 batang saja. Yang kedua, monobasil yang terdiri atas 2 batang yang saling bergandengan. Dan yang ketiga adalah streptobasil yang terdiri atas 3 batang atau lebih yang saling bergandengan seperti rantai. Yang kedua adalah kokus atau bulat. Pada golongan ini dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, monokokus yang terdiri hanya 1 sel bulat saja. Yang kedua, piptokokus yang terdiri atas 2 sel bulat yang saling bergandengan. Yang ketiga, streptokokus yang terdiri atas 3 sel bulat yang saling bergandengan seperti segitiga. Yang keempat, streptokokus yang memanjang seperti rantai atau ular. Yang kelima, sarkina yang membentuk bangun seperti kubus. Dan yang keenam adalah tetrakokus yang berbentuk seperti bangun datar segi 4. Dan golongan yang terakhir adalah Spirilia. Pada golongan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah spiral, yang kedua adalah vibrio, dan yang ketiga adalah Spiroseta. Untuk berkembang biak, bakteri dapat melakukannya dengan 2 cara. Yang pertama, dengan membelah diri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sel induk membelah dirinya menjadi 2, 6, atau 8, dan hasil yang didapat akan sama persis seperti sel induk. Yang kedua adalah rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik ini dilakukan dengan cara pemindahan sel secara langsung di antara 2 bakteri. Pada rekombinasi genetik ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah transformasi. Transformasi adalah perpindahan materi sel genetik DNA bakteri satu ke bakteri yang lain. Yang kedua adalah transduksi. Transduksi sendiri adalah perpindahan materi genetik DNA dari bakteri satu ke bakteri yang lain dengan perantara virus. Dan yang ketiga adalah konjugasi. Konjugasi sendiri adalah bergabungnya 2 bakteri sehingga dapat menghasilkan mikroorganisme yang baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam bakteri. Yang pertama, berdasarkan oksigen yang diperlukan dalam proses respirasinya, bakteri dapat digolongkan menjadi 2, yaitu aerob dan anaerob.
Bakteri aerob sendiri adalah bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Contohnya, Nitrococcus. Sedangkan bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Contohnya, Streptococcus lactis. Yang kedua adalah pembagian bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Ada 3 golongan bakteri yang dibedakan berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang pertama, bakteri aerob obligat. Bakteri ini dapat hidup di lingkungan yang mengandung O2. Contohnya, Nitrobakter. Yang kedua adalah bakteri anaerob obligat. Bakteri ini dapat hidup di lingkungan tanpa oksigen. Contohnya, Clostridium tetani. Dan yang ketiga adalah bakteri anaerob fakultatif. Bakteri ini dapat hidup di lingkungan yang mengandung oksigen ataupun tanpa oksigen. Contohnya seperti bakteri E. coli. Yang ketiga adalah penggolongan bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan. Pada golongan ini, bakteri dibagi menjadi 2, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Bakteri heterotrof mempunyai 2 sifat. Yang pertama adalah saprofit, dan yang kedua adalah parasit. Saprofit sendiri adalah bakteri yang memperoleh makanan dari zat organik dari lingkungan hidupnya. Sedangkan parasit adalah bakteri yang menjadi patogen pada inangnya. Sedangkan bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat mengolah makanannya sendiri. Bakteri ini dibagi menjadi 2, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Pada fotoautotrof, bakteri memanfaatkan cahaya untuk mengubah zat anorganik menjadi zat organik, seperti fotosintesis, contohnya bakteri hijau pada daun. Dan kemoautotrof adalah bakteri yang menggunakan zat kimia untuk melepas hidrogen. Contohnya seperti Rhizobium pada akar kacang tanah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.